Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran DKI Jakarta, Sunardi Sinaga, mengaku kehilangan setidaknya 200 miliar rupiah per tahun dari bisnis parkir on-street resmi yang dikelola DKI. Uang sejumlah itu tidak masuk ke kas pemerintah DKI Jakarta. Saat ini pendapatan dari parkir on-street hanya sebesar 26 miliar rupiah per tahun yang masuk kas daerah. Jumlah tersebut sudah termasuk pendapatan parkir di IRTI. Hilangnya pendapatan dari perparkiran menurut Sunardi disebabkan banyak orang yang berkepentingan ikut bermain di lahan ini. Pemerintah DKI Jakarta bermaksud memperbaiki sistem perparkiran di Jakarta dengan menggunakan parkir meter. Penggunaan sistem elektronik diharapkan dapat menekan potensi kebocoran pendapatan daerah di bisnis perparkiran. Tak tanggung-tanggung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan akan menggaji preman untuk menjaga parkir meter. Menurutnya kebijakan ini mendisiplinkan warga Jakarta sekaligus mengatasi premanisme. Terus kita akan membahas penataan perparkiran di DKI Jakarta bersama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran di Sub DKI Jakarta, Sunardi Sinaga, yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Sunardi. Selamat siang. Baik, dan kita juga sudah ada di studio kami, sudah hadir pakar tata kota Nirwono Yoga. Mas Yoga, apa kabar? Selamat siang, Mas Yoga. Ya, selamat siang, Pak Mas Yoga. Saya akan langsung bertanya ke Pak Sunardi. Pak Sunardi, berkaitan dengan penerapan parkir meter ini, Pak, ini kira-kira sudah sampai di mana kemajuannya dan ini sudah mau diuji coba katanya. Ini bagaimana, Pak Sunardi? Baik, kita mengacu kepada situasi Jakarta sekarang ya. Itu yang namanya parkiran itu cukup sembraut dan memang di sini menjadi lokasi-lokasi salah satu penyebab kemacetan, munculnya banyak aksi premanisme. Jadi berdasarkan kondisi ini kita menganalogikan seperti di luar negeri. Kebetulan saya di parkir juga belum terlalu lama. Jadi kita ngambil terobosan melihat seperti di luar untuk mengatasi ini semua, menekan kebocoran, termasuk juga penataan lalu lintas di ruang milik jalan. Sudah layaknya kita menggunakan elektronik parkir meter. Nah, untuk kesiapannya dalam bulan September ini mungkin minggu ketiga kita mau uji coba di Jalan Sabang sambil menunggu lelang investasi yang sekarang lagi berproses untuk pelaksanaan parkir meter elektronik se-DKI Jakarta. Demikian. Ya Pak Sunardi, tapi apakah alat-alatnya lalu kemudian petugas parkirnya itu apakah sudah siap ini nantinya kalau mau diuji coba? Ya, kita kan sudah memikirkan juga dampak sosialnya, bahwa petugas parkir itu nanti akan kita pekerjakan, mereka jadi berubah fungsi ya. Yang tadinya mereka menerima uang dari pengguna jasa parkir, jadi nantinya pengguna jasa parkir itu akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan waktu dia berparkir sesuai tarif juga ke mesin parkir yang sudah tersedia di trotoar. Nah, pengguna petugas parkir tadi itu jadi mirip seperti security. Nanti sambil berjalan akan kita arahkan, pola kerja mereka kita rubah dan mereka nanti akan mendapatkan gaji bulanan. Dan rencananya gaji bulanan ini ke depan bisa sampai 2 kali UMP. Kita sudah hitung semua, sudah ada analisis keuangannya untuk mengatasi ini. Gitu. Tapi Pak Sunardi, kalau kita tanyakan mengenai tujuan, sebetulnya ini tujuannya lebih untuk membuat ini menjadi lebih tertib atau seperti apa sih Pak tujuannya? Sebenarnya kan parkir itu kan merupakan bagian dari sistem penataan lalu lintas. Nah, dan ini juga bisa kategori juga melakukan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta. Karena tarif parkir ini mungkin seiring dengan perkembangan waktu bisa akan lebih mahal, tapi di sisi lain Pemprov DKI Jakarta juga punya kewajiban yang sekarang kita lagi kejar terus, public transport yang harus kita kembangkan supaya masyarakat itu mau meninggalkan kendaraan di rumah dan berpindah ke transportasi massal. Nah, kemudian parkir itu fasilitas penunjang juga, karena kita tahu kondisi Jakarta sekarang untuk volume parkir dengan jumlah kendaraan yang ada sepertinya nggak seimbang. Jadi kalau kita tidak melakukan pembatasan, tidak ada suatu terobosan untuk membatasi ini, itu mungkin Jakarta nanti akan lebih stagnan lagi dari kondisi sekarang. Kita udah bisa merasakan kondisi sekarang kan sudah agak repot gitu. Di mana-mana sudah banyak macet juga. Gitu. Baik, Pak Sunardi, apakah sudah dipikirkan juga Pak mengenai tarif per jamnya mungkin sudah ada ininya? Jadi kita sudah punya tarif pelayanan. Tarif pelayanan itu 3.000 sampai 8.000 ya untuk kendaraan roda 4. Nah itu kita akan coba nanti tarif kita ambil di tengah dulu, mungkin per jamnya 5.000. Jadi untuk parkir on street
meter nanti yang kita berlakukan di Jakarta, kita menggunakan tarif layanan, mungkin kita bisa mengambil di angka 5.000 dulu per jam. Jadi berlaku progresif. Nah, jadi kalau orang nanti berparkir umpamanya dia 2 jam, dia harus membayar 10.000. Dan untuk pembayaran, untuk uji coba nanti kita masih menggunakan uang koin 1000-an, karena mesin itu bisa menampung uang juga jumlah jutaan, tapi kedepannya harus menggunakan elektron semua, nanti pakai card yang harus kita paksakan. Nanti saya tidak mau memberikan choice ya, tidak ada pilihan untuk memberikan koin sama card. Jadi saya harus mendorong harus pakai card. Jadi saya untuk pemakaian koin itu ada masa waktunya, karena kalau kita tidak memaksakan menggunakan elektronik itu nanti merubah kultur masyarakat itu sangat sulit ya. Jadi akan terjadi contoh kayak e-tol sekarang. E-tol itu bisa sukses kalau masyarakat dipaksa harus mempunyai e-money. Kalau nggak bisa, kalau nggak dilaksanakan itu berarti ya sekarang transaksi untuk cash itu akan tetap berlanjut, dan sampai kapanpun nanti antrian di tol itu akan selalu begitu, antrian cukup panjang, dari bikin macet juga di pintu tol. Baik, Pak Sunardi, saya akan tanyakan mengenai kemudian kepada Mas Yoga. Mas Yoga, kemudian ini sudah ada peraturan yang mau lagi diuji coba lagi oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa catatan Anda terkait dengan kebijakan ini? Ya, betul. Jadi berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran di Jakarta, memang ada beberapa solusi yang akan dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta sebenarnya. Jadi dari kajian tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dalam 5-10 tahun ke depan itu akan dihilangkan seluruh parkir on street sebenarnya. Mengapa? Karena 30-50% titik kemacetan di Jakarta itu justru disebabkan oleh parkir liar di jalanan. Itulah yang kita lihat berhari-hari ini, mulai dari pencabutan pentil, gembok ban, sampai yang sekarang sedang dilaksanakan yaitu penderekan parkir liar. Nah, di samping itu juga mulai dalam tanda petik parkir-parkir liar ini mulai di dalam tanda petik lebih penertiban, dalam arti lebih kepada dilegalkan dengan penempatan parking meter. Kenapa? Selama ini dikatakan oleh Pak Sunardi tadi terjadi kebocoran kan, kalau tadi hanya sekitar 26 ya, ternyata diperkirakan bisa sampai 200 miliar. Ini kan berarti harus ada perubahan sistem. Karena kita tahu banyak sekali pemungutan tiket parkir liar yang tidak transparan, tidak masuk ke kas kan. Nah, dengan adanya parking meter tadi, kita memutus mata rantai terjadinya pungli liar lah ya, pemaksaan pembayaran tiket tanpa transparan. Nah, saya lebih setuju tadi daripada pakai koin, langsung juga pakai tiket, pakai kartu elektron. Kenapa? Ini kan yang sedang digalakkan oleh Pak Ahok untuk menuju ke Smart City. Jadi programnya Pak Ahok dalam 2018 nanti, seluruh kegiatan di Jakarta harus menggunakan e-ticketing. Mulai dari rumah susun yang sudah dicoba, kemudian nanti parking meter, bahkan juga pembayaran direct pun pakai kartu kan. Nah, ini juga yang akan saya harapkan di parking meter langsung aja, nggak usah pakai koin, tapi langsung pakai elektron, di mana dengan demikian tidak ada lagi penggunaan uang-uang tunai dalam kegiatan. Nah, tapi harus diingat bahwa parking meter ini kedepannya hanya penyelesaian sementara sebenarnya Mas Kevin. Karena selain tadi penghilangan on street, ada beberapa PR yang harus dikerjakan. Pertama, kalau kita perhatikan kenapa Jalan Sabang mamanya. Salah satu utamanya adalah banyak sekali gedung-gedung, pertokoan dan juga bangunan di Jakarta tidak menyediakan lahan parkir yang memadai. Nah, ini terjadi karena apa? Pada waktu melaksanakan IMB itu sudah disebutkan bahwa kalau Anda membangun gedung ini maka Anda harus menyiapkan lahan parkir ataupun juga gedung parkir. Nah, ini yang dilanggar oleh para pengelola gedung. Sehingga kita lihat banyak sekali pegawai yang dengan terpaksa tumpah parkir di jalan ini kan. Nah, ini yang harusnya dijadikan solusi. Kalau ini yang dijadikan, maka yang bisa dilakukan, taruhlah dari audit bangunan diketahui ada 10 bangunan 1 blok. Yuk kita patungan secara kolektif bikin gedung parkir daripada bikin pelataran, karena lahannya juga terbatas. Nah, gedung parkir inilah yang bisa dikelola bersama. Baik. Itu salah satu solusinya. Baik, Mas Yoga nanti dan juga Pak Sunardi ditahan dulu telepon Anda, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya.